Pak Jokowi waktu itu tahun berapa ya Pak Jokowi ketika wali kota Solo itu Pak? 9 tahun yang lalu ya. Berarti 2003, 2004 Pak Jokowi menjadi wali kota. Apa yang terjadi? Upacara saja beliau tidak tahu. Momen Anies Baswedan temui Jokowi. Jokowi mendapatkan sindiran keras dari Anies Baswedan bahwa Jokowi upacara pun saja tidak tahu. Saat pertama menjabat wali kota Solo, Jokowi hanya bisa tertunduk lesu. Apakah tertunduknya Jokowi itu menunjukkan bahwa Jokowi adalah sosok yang sederhana atau justru sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya atas nama Universitas Paramadina ingin sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Jokowi di kampus tercinta kita. Sebuah kawasan yang tersendiri bagi kita untuk diskusi sama-sama masalah yang sangat dekat di Jakarta. Saya tidak pakai proyektor Pak Jokowi, jadi saya sambil duduk di sini ya, menyampaikan beberapa hal, mengisi barangkali bagaimana melanjutkannya. Kalau tadi sudah Pak Jokowi sampaikan tadi ada panjang komprehensif betapa terobosan itu sudah dilakukan. Reformasi birokrasi yang tadi disampaikan, sering kita bicara tentang standar baru, pendekatan baru, prosedur baru, tapi ujungnya apa sih? Ujungnya adalah perilaku. Kehadiran seorang pemimpin di sebuah birokrasi membuat perilaku itu berubah. Perilakunya yang sebetulnya ingin kita ubah, tapi mengubahnya dari mana? Dari hilir atau dari hulu? Harus mulai dari hulunya. Bila hulunya baik seperti aliran sungai, insya Allah maka aliran yang akan jernih. Tapi itu harus diiringi. Saya ingin gambarkan sedikit kira-kira apa yang terjadi ketika hulunya itu baik. Pak Jokowi itu tahun berapa ya Pak Jokowi ketika wali kota Solo itu Pak? 9 tahun yang lalu ya. Berarti 2003, 2004 Pak Jokowi menjadi wali kota. Apa yang terjadi? Upacara saja beliau tidak tahu. Mungkin tanpa admin ulang berbicara kalian, netizen maha benar, pasti tahu kesimpulannya kenapa Jokowi upacara saja tidak tahu. Bukannya Jokowi adalah lulusan UGM, kenapa tidak tahu cara upacara saat menjabat? Upacara betul-betul baru. Saya percaya betul pada visi misi, tetapi kalau yang menjadi pemimpin tidak bisa jadikan rujukan, visi misi dan daftar rencana itu hanya ada di atas kertas. Yang diperlukan justru pemimpinnya yang hadir di situ, orang melihat pendekatannya beda, dan kemudian kita saksikan itu sukses. Jadi saya membayangkan yang dikerjakan reformasi birokrasi itu bukan sekedar agendanya, karena agenda tidak otomatis jalan sendirian, tapi agenda perlu eksekusi. Dan eksekusi ini membutuhkan orang yang melakukan eksekutor. Di situ sebabnya saya melihat, saya sempat pernah ada ini Pak Rusdianto yang punya datanya lebih jauh Pak Rusdianto. Tapi saya membayangkan kalau Indonesia mau lebih baik, barangkali yang dibutuhkan bukan 1-2 orang jadi pemimpin di puncak. Karena 1-2 orang pemimpin di puncak ini benar membawa suasana baru. Tapi yang dibutuhkan barangkali, saya coba hitung Pak, kira-kira dibutuhkan 1.743 orang baik Pak. Ya, kenapa? Ada 546 pemerintah daerah, ada 157 kementerian atau lembaga setingkat kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga-lembaga non struktural. Ini jumlahnya saya coba cek 157. Ada 140 BUMN, ada lebih dari 490 perusahaan go public, ada 120 bank umum yang sifatnya publik-publik ini yang saya daftar. Kalau di tempat-tempat yang sifatnya publik ini ada pemimpin yang baik, bisa dibayangkan efeknya untuk Indonesia seperti apa. Kita telah dipimpin oleh seorang yang memimpin kita 2 periode, yang kapasitas dan intelektualnya. Kita sudah tahu, apakah kita hanya butuh sosok pemimpin yang sederhana, yang rela masuk gorong-gorong saja. Akan tetapi, kita semua tahu, jika pemimpin kurang tegas dan intelektualnya rendah, apa yang terjadi di negara ini? Korupsi di mana-mana, suap dan gratifikasi itu hal yang biasa di saat Jokowi memimpin. Akan luar biasa. Itu adalah deretan orang-orang baik, deretan orang-orang tak bermasalah. Dan ini kesempatan untuk mengubah wajah Indonesia kita.
Jadi bisa dibayangkan efeknya. Meskipun benar kehadiran orang yang bekerja dengan baik, serius. Ini kemarin saya sampaikan Pak Jokowi di kasus di Jakarta ini, Pak. Kan macet juga kita masih alami. Banjir juga kirimannya dari Bogor, tapi bukan kota Bogornya, Pak, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor. Beda ya kabupaten sama kota gitu. Banjir masih datang terus. Tapi teman-teman semua, Anda yang mengikuti di Twitter, lihat tidak orang marah-marah sama gubernurnya? Tidak. Kenapa? Coba 2 tahun yang lalu, banjir yang sama, marah-marah pada pimpinannya. Kenapa? Kita bukan masalah sudah jadinya, karena orang tahu tidak mungkin bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Tetapi bahwa ini dikerjakan serius, itu membuat orang bisa sabar, menghargai, mengapresiasi. Bayangkan teman-teman itu terjadi, saudara sekalian bisa lihat kereta api. Kalau Anda lihat kereta api antar kota sekarang, dipasang siapa? 1 orang, Ignatius Jonan. Beliau melakukan perubahan, eksekutornya. Lihat Garuda Indonesia hari ini, Pak Emil Satar masuk itu. Apa yang terjadi? Berubah. Di Bandung ada Pak Ridwan Kamil, berubah. Insya Allah Bogor besok dilantik, berubah. Ini Pak Bimanya mengunik, sudah menang 5 bulan yang lalu, tapi harus menunggu 7 bulan baru dilantik. Jadi ini namanya wali kota in waiting. Sudah lagi jadi wali kota resmi. Nah, ini teman-teman sekalian, perhatikan di sini, reformnya tidak bisa jalan otomatis tanpa eksekutor. Karena itu saya kalau boleh menghimbau, tolong orang-orang yang merasa tidak bermasalah, orang-orang yang bisa mendorong perubahan, jangan hanya menjadi pembayar pajak yang baik. Tolong pada bersedia untuk menjadi pengelola uang pajak yang baik. Karena tanpa pengelola uang pajak yang baik, ini semua tidak akan bisa menjadi kenyataan. Jadi saya malah merasa yang sudah dikerjakan sekarang adalah menyusun agendanya. Saya rasa Menpan ini lengkap di agendanya, tapi tidak akan bisa jalan jika tidak muncul orang-orang yang mau turun tangan langsung terlibat. Ya. Uang negara dan hasil pajak rakyat buat bancakan para pejabat, seakan-akan ada pembiaran dari seorang pemimpin yang kurang tegas dan takut untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lalu bagaimana kesejahteraan rakyat selama 2 periode kita dipimpin oleh sosok yang katanya sederhana? Kita semua sudah terjebak dan menjadi korban politik kotor yang berlabel kesederhanaan. Rela belusukan sehingga kita terhipnotis hanya karena seseorang berani masuk gorong-gorong. Jokowi tertunduk lesu saat Anies ceramah, ya. Saya rasa atau seakan Jokowi ini dikuliahi oleh Anies Baswedan. Kita sudah menonton cuplikan videonya, ya. Ini adalah pertemuan Anies dengan Jokowi saat mungkin ini belum menjabat sebagai presiden, ya, teman-teman, ya. Jejak digital ini memang sangat kejam tentunya. Ini jejak digital saat Jokowi tertunduk malu dan lesu. Tentunya kita semua yang melihat juga tahu, ya, kapasitas Jokowi ini seperti apa saat memimpin. Beliau adalah sosok yang sederhana, berani masuk gorong-gorong, berani kotor-kotoran. Apakah iya kita hanya akan memilih pemimpin yang berani masuk gorong-gorong dan kelihatan sederhana, akan tetapi sebaliknya kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang ada di rencana beliau. Kita semua tahu di saat kepemimpinan Pak Jokowi ini korupsi di mana-mana, merajalela, gratifikasi pun ada gitu ya. Jadi ya intelektual dan kecerdasan seorang pemimpin itu memang sangat perlu dan sangat dibutuhkan. Bukan hanya butuh sosok seseorang yang sederhana saja. Percuma jika kita punya pemimpin yang hanya sederhana, mau masuk gorong-gorong, ya, akan tetapi kita bisa tahu sendiri seperti apa saat kita dipimpin selama bertahun-tahun, ya. Hukum, ya, serasa tidak ada keadilan sama sekali kepada masyarakat. Keadilan pun masyarakat sulit untuk mendapatkan sebuah keadilan. Kita semua tahu carut marutnya keadilan saat Jokowi memimpin. Korupsi di mana-mana, seakan-akan ada sebuah pembiaran untuk koruptor, dan beberapa hakim yang tertangkap dan suap triliunan. Kita juga melihat, ya, banyak sekali yang kena tangkap KPK. Inikah yang disebut kesederhanaan? Nah, tentunya kita hanya tidak butuh
kesederhanaan saja. Kita butuh pemimpin yang cerdas, intelektual, pemberani, dan berani mengambil sikap saat memimpin, berani mengambil keputusan, ya, untuk mensejahterakan rakyatnya, ya, untuk merangkul rakyatnya, untuk mendamaikan rakyatnya. Itulah pemimpin yang sejati. Ya, tentunya kita bisa melihat saat ini Pak Prabowo seperti apa, ya, keberaniannya, ketegasannya, bahkan mengambil resiko apapun tidak takut. Itulah Pak Prabowo. Akan tetapi kita bukan membandingkan, tapi ini sebuah kenyataan yang ada. Saat kita dipimpin, ya, saat era Pak Jokowi ini, kita bisa merasakan sendiri, kita bisa melihat sendiri, ya. Tidak harus saya berbicara atau kita mengulang-ulang pembicaraan lagi. Kita bisa tahu dan kita bisa mengetahui seperti apa saat kepemimpinan Pak Jokowi. Saat kepemimpinan Pak Jokowi, ya, kita semua bisa merasakan ketimpangan-ketimpangan, keadilan. Itu pun sangat sulit sekali didapatkan oleh masyarakat. Banyak kasus-kasus yang kita semua tahu, dari kasus Jessica, kasus Vina, kasus banyak sekali KM50, kasus Kanjuruhan. Itu tidak ada ketegasan sama sekali, bahkan polisi-polisinya itu, oknum-oknumnya, ya, ikut bermain, ya, seperti Jenderal Teddy Minahasa yang tersangkut narkoba. Itu ada di zamannya Pak Jokowi. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, tentunya masyarakat bisa menilai bagaimana di era-era itu. Ya, jadi kalau orang menilai bahwa Pak Jokowi ini adalah sosok yang sederhana, atau sosok yang baik, sosok yang berani masuk gorong-gorong, berani kotor-kotoran, tentunya kita tidak hanya membutuhkan hal seperti itu. Kita butuh ketegasan yang berani memberantas korupsi, berani memberantas mafia-mafia hukum, ya, berani untuk mencegah semuanya kerusakan negara, ya, seperti, ya, koruptor, ya, seperti gratifikasi, seperti suap, ya, yang dilakukan oleh hakim, oknum hakim, ya, oknum jaksa, dan beberapa petinggi Mahkamah Agung. Itu pun tidak terselesaikan di era Pak Jokowi dan diselesaikan oleh Pak Prabowo. Dengan gagah dan berani Pak Prabowo menyelesaikan dan berani mengambil risiko. Itulah pemimpin sejati. Tapi di era Pak Jokowi kita merasakan semua bagaimana kesulitan masyarakat, kesulitan rakyat, PHK di mana-mana, dan beberapa pengurangan pekerjaan, ya, atau tenaga kerja banyak sekali yang dikurangi, ya, di era itu. Kita sangat merasakan bagaimana ketimpangan-ketimpangan itu dan bagaimana sengsaranya masyarakat menghadapi ekonomi yang tentunya kita semua tahu di Indonesia ini seperti apa kemajuan ekonomi di saat Pak Jokowi memimpin, ya. Hingga banyak sekali drama-drama, banyak sekali cerita-cerita tentang Pak Jokowi yang diduga korupsi setelah Pak Jokowi ini lengser dan Pak Jokowi ini tugas selesai atau paripurna. Banyak isu atau dugaan-dugaan korupsi, bahkan diterpa beberapa masalah di era Pak Jokowi. Penilaian masyarakat saat ini tertuju kepada Pak Jokowi, ya, dengan diterpanya beberapa isu korupsi saat Pak Jokowi memimpin, isu korupsi dari bawah-bawahannya, dan Pak Jokowi ini sering sekali berbagi-bagi jabatan kepada orang-orang terdekat Pak Jokowi. Nah, inilah rakyat yang menilai, dan rakyat bisa tahu bagaimana sebenarnya kinerja Pak Jokowi dan bagaimana sebenarnya kapasitas Pak Jokowi. Dan masyarakat tahu, ya, saat ini, ya, hingga Pak Jokowi ini sudah selesai tugas dan paripurna, banyak sekali masalah-masalah seperti dugaan ijazah palsu, Gibran, ya, ini banyak sekali kawan-kawan, dan kita semua bisa merasakan bagaimana sebenarnya di era kepemimpinan Pak Jokowi. Dulu yang pro sama Pak Jokowi pun mungkin sekarang ini juga banyak sekali yang kontra dan berpikir balik dan berbalik arah, ya. Banyak sekali yang seperti itu, yang dulu pro sekarang kontra dengan Pak Jokowi. Karena memang fakta yang ada, kenyataan yang ada itu memang seperti itu. Ternyata di saat kepemimpinan Pak Jokowi itu sangat beda sekali, kita bisa merasakan. Akan tetapi kita semua tidak bisa berbuat apa-apa karena
Pak Jokowi sendiri seperti melakukan sebuah pembiaran kepada bawah-bawahannya, ya. Seakan-akan banyak sekali koruptor-koruptor yang dilakukan sebuah pembiaran.